Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTTV, channel yang sepi tapi pemirsanya orang-orang yang luar biasa. Pemirsa NTTV, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya dan yang sekarang lagi viral, yaitu tentang penyalahgunaan paranormal atau dukun ya. Harapan saya setelah saya bahas ini, bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dan berhati-hati jika di luaran sana, di sekitaran para pemirsa, ada orang-orang yang mengaku sebagai paranormal atau dukun yang mencari celah kelemahan kita sehingga memanfaatkan ketidaktahuan kita ini menjadi dijadikan objek penipuan oleh para dukun palsu tersebut. Baik, langsung saja kita baca beritanya pemirsa. Saya melihat di channelnya Deddy Corbuzier tadi sempat waktu podcast dengan Marcel Radival ada berita tentang penganuan satu keluarga oleh oknum dukun gitu ya. Langsung saya cari beritanya, ternyata banyak dan kejadiannya baru. Ini ada di Sumatera Selatan, kejadiannya di Ogan Komering Ilir. Kejadiannya seperti ini. Ada 3 orang wanita dalam satu keluarga, ibu dan 2 anaknya. Ibunya berumur 39 tahun dan kedua anaknya masing-masing 22 tahun dan 15 tahun. Yang satu masih di bawah umur. Sang ibu ini mengenal seseorang di media sosial Facebook yang mengaku sebagai seorang paranormal yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit atas gangguan dari makhluk halus jin. Nama laki-laki tersebut adalah Imam Syafaat, berumur 29 tahun, warga Dusun 2, Desa Tugujaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini alamatnya pelaku. Korban ini awalnya konsultasi gitu ya melalui Facebook kepada Mbah Dukun tadi yang masih muda tadi, 29 tahun. Berlanjut di Facebook tersebut, Mbah Dukun itu minta dikirimkan foto tanpa busana. Tujuannya agar bisa diterawang katanya. Alasannya seperti itu, alasan Mbah Dukunnya. Lalu kemudian si ibu, si SH ini mengirimkan fotonya bersama anaknya yang SA. Foto yang ini tadi ya. Lalu diterawang oleh si Mbah Dukun. Setelah diterawang disampaikan ternyata ada jin jahat bersarang di dalam tubuh, katanya seperti itu. Lalu si ibu ini, SH dan SA ini percaya bahwa memang ada jin yang ada di dalam tubuhnya. Pelaku lantas mengajak ibu korban tadi, SH, dan anaknya, SA, untuk bertemu. Ini tempat pertemuannya itu di Waterboom, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, pada tanggal 14 Juli 2022. Lalu pelaku menyampaikan kepada korban tadi, ibu dan anaknya tadi, ingin mengobati atau menghilangkan jin di tubuh mereka. Korban dicuci otaknya dan pelaku dengan leluasa menyuruh korban dan sang ibu untuk menuruti segala kemauannya, termasuk menganu keduanya ini. Nah, ini penjelasan dari Bapak Kapolsek ya di Lempuing situ. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2022, pelaku mendatangi rumah korban di daerah Kecamatan Mesuji. Pelaku berdalih ingin memasang penangkal di dalam rumah korban. Jadi si Mbah Dukun datang ke sana menyampaikan ingin memasang penangkal ilmu gaib di dalam rumah. Namun kesempatan itu digunakan oleh pelaku untuk menganu si korban tadi, 2 orang. Pada saat itu tanggal 17, pelaku itu menginap di rumah korban SH dan
SA, itu anaknya yang kecil, yang 15 tahun ya, yang sudah di Lempuing tadi. Lalu ketika di rumahnya ada si N, itu anaknya yang sudah menikah, itu statusnya warga di daerah Belitang, Ogan Komering Ulu Timur. Dua anak SH, SA dan N ini juga ikut di depan ibunya. Ini luar biasa sekali. Kenapa si N bisa sampai di situ? Ini karena Mbah Dukun tadi menjelaskan kepada si SH, ibunya, bahwa anaknya si N ini terkena guna-guna juga, jadi harus dijemput untuk ada di situ juga. Itulah kenapa si N ini bisa ada di situ. Kemudian kemana sih suaminya si SH dan juga suaminya si N? Ternyata cerdik akal si Mbah Dukun tadi. Pelaku itu menaruh sebuah keris di sebuah kamar. Kemudian suami dari SH sekaligus suami si N itu disuruh menunggu keris di dalam kamar, jadi tidak boleh kemana-mana, sehingga si Mbah Dukun leluasa melakukan aksinya. Bodohnya, setelah melakukan aksinya, pelaku ini masih meminta uang kepada korban-korbannya. Yang pertama itu sebesar 2.900.000, dicicil ini ya 500.000, kemudian 2.400.000 selanjutnya. Lalu berikutnya pelaku juga membujuk keluarganya untuk menitipkan si SA, si anak yang masih 15 tahun tadi, ke pondok pesantren. Nah, yang ini pelaku minta uang sebesar 10 juta kepada korban. Sudah menganu, minta uang, masih mau mencoba menipu 10 juta lagi dengan dalih memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Karena merasa diperas, ayah korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Lempuing. Maka terungkaplah peristiwa ini, sehingga seluruh korban mengaku kenapa terjadi seperti itu. Nah, ini kejadian baru. Ternyata praktek perdukunan ini berbahaya sekali bagi orang-orang yang sangat mudah percaya dengan hal-hal gaib yang ditampilkan oleh oknum-oknum paranormal yang menyalahgunakan status paranormalnya ini tadi. Nah, ini yang sama-sama kita ketahui harus diedukasikan ke masyarakat Indonesia. Mas Marcel Radival, pesulap merah, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, salah satunya mengedukasi tentang perdukunan, praktek penyalahgunaan perdukunan. Dan biasanya ini supaya mudah diterima orang, paranormal gadungan ini membawa-bawa nama agama, biar orang-orang yang korbannya itu mudah percaya dengan dia. Nah, mungkin dari sini kita bisa ambil ilmunya lagi. Jadi jangan mudah percaya dengan penampilan agamis tapi ternyata punya maksud-maksud jahat. Jadi pemirsa, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini pembahasannya. Semoga ada manfaatnya untuk pemirsa semua dimanapun berada. Tetap hati-hati dengan para ahli perdukunan yang menyalahgunakan keahliannya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.